Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta lindungannya kepada kita semuanya sehingga alhamdulillah ya anak-anakku, harapan kita semua dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat meskipun dalam daring tanpa tatap muka secara langsung. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi iman kepada kitab Allah setelah sebelumnya Ibu sudah memberikan sejumlah penegasan mengenai materi tersebut. Langsung saja kita masuk kepada materi kita pada pagi hari ini ya anak-anakku semuanya. Apa saja kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada materi hari ini? Yang pertama yaitu menganalisis makna iman kepada kitab Allah serta menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Sehingga tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pagi hari ini diantaranya yaitu kalian mampu menganalisis makna iman kepada kitab Allah, menganalisis kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah, mampu mengidentifikasi ciri orang beriman, kemudian mampu mengidentifikasi hikmah atau manfaat beriman kepada kitab suci Allah, serta kalian nantinya akan mampu menyajikan paparan keterkaitan antara orang beriman kepada kitab suci Allah dengan perilaku peduli kepada orang lain dengan saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah dalam hal keburukan secara jelas. Bisa dipahami tujuan kita? Baiklah, kita lanjut kepada submaterinya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian iman kepada kitab Allah, macam-macam kitab Allah, nama-nama lain Al-Quran, isi Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, sikap dan perilaku beriman kepada kitab Allah, hikmah beriman kepada kitab Allah, serta nanti di akhir kita akan membahas tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian sehingga kalian tidak bingung mana yang benar dan mana yang salah. Demikian ya. Oke, baiklah. Yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu mengenai pengertian iman kepada kitab Allah. Kita bisa mengambil pengertiannya baik secara bahasa maupun terminologi. Iman di sini diartikan dengan percaya. Ya. Singkat saja, percaya. Sedangkan kitab itu sendiri artinya adalah buku. Nah, nanti kita akan mengenal ada dua istilah ya, ada kitab, ada suhuf. Nanti kita akan belajar mengenai perbedaannya juga. Nah, sedangkan karena kita sudah belajar mengenai iman dan kitab secara bahasa, sekarang kita tarik pengertiannya secara terminologi atau secara istilah. Yang dinamakan dengan iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikutnya lagi yaitu kita belajar macam kitab yang telah diturunkan Allah kepada Rasul sebelum Muhammad ya. Jadi ada beberapa kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir ada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selain kitab-kitab yang tersebut, ada juga yang dinamakan dengan sohifah-sohifah atau kalian sering menyebutnya dengan suhuf, yaitu berupa lembaran-lembaran firman Allah, baik itu diberikan kepada Nabi Ibrahim maupun nabi-nabi lain yang menerima suhuf juga. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa yang menerima suhuf itu tidak hanya sekedar Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana hukum beriman kepada kitab Allah? Hukumnya adalah fardu ain. Jadi kalian semua yang mengaku muslim itu wajib meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab tidak hanya Al-Quran tetapi juga kitab-kitab selainnya juga. Nah, tadi kitab yang sudah tersebut sebelumnya itu tadi 3 yang ada di atas ini ya, anak-anakku ya. Oke. Lalu orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab Allah, maka bisa dikatakan murtad, keluar dari Islam. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena tidak iman, anak-anakku. Berikutnya, dalil nakli iman kepada kitab Allah, jelas ya di sini ya, sudah ada ya anak-anakku ya. Ada pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, bisa kalian baca sendiri dan kalian cari artinya ya di buku paket atau di Al-Quran kalian, silahkan dibuka lagi.
Yang intinya adalah menjelaskan bahwasanya Allah tidak hanya menurunkan kitab Al-Qur'an, tetapi Allah juga menurunkan kitab-kitab sebelumnya, sehingga sebagai orang Islam kita harus mengimani keempat kitab tersebut. Berikutnya lagi, nah, ini adalah dalil nakli mengenai iman kepada suhuf Allah, anak-anakku. Di sini di Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya bahwasanya Allah telah memberikan suhuf di awal-awal tersebut, yaitu suhufnya kepada Ibrahim dan Musa. Ini hanya sebagian ayat yang menjelaskan mengenai keberadaan suhuf ya, tetapi bukan berarti di sini yang menerima suhuf hanya Ibrahim dan Musa, karena ada nabi yang lainnya yang juga menerima suhuf selain Ibrahim dan Musa. Berikutnya yaitu kita masuk kepada lebih rinci mengenai pembahasan tentang kitab sebelum Al-Quran. Yang pertama yaitu kitab Taurat, disebut juga dengan Old Testament atau Perjanjian Lama. Kita menyebutnya Perjanjian Lama ya di sini ya. Dalil naklinya jelas ada pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 2, bisa kalian baca di sini, yang berarti dan kami berikan kepada Musa Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Nah, kitab ini berlaku hanya pada masanya Nabi Musa saja, ya. Hanya untuk umatnya Nabi Musa juga. Jadi kita bukan umatnya Nabi Musa, ya. Kita umatnya Nabi Muhammad. Jadi kitabnya Nabi Muhammad yang hanya kita pegang. Berikutnya lagi yaitu kelima kitab dalam Taurat. Jadi Taurat itu sebetulnya hanya salah satu pegangan pedoman bagi kaum Yahudi ya anakku, kaum Yahudi, hanya salah satu pegangan di mana kitab itu nanti terdiri dari kitab-kitab ini. Kitab Taurat sendiri terdiri dari ini: kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Berikutnya, isi pokok Taurat dikenal dengan Ten Commandments, yaitu 10 perintah ya, 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini ini adalah kitabnya Allah, jadi kita menyebutnya di sini adalah 10 perintah Allah ya bagi yang diturunkan kepada Nabi Musa agar disampaikan kepada umatnya. Kalau kita berbicara mengenai Rasul, berarti dia punya tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Apa saja nanti bisa kalian baca di sini, di antaranya yaitu kurang lebih yaitu perintah untuk menaati kedua orang tua, perintah untuk menghormati, perintah untuk menyembah hanya Allah saja, kemudian larangan untuk bersaksi palsu, larangan mencuri, larangan berdusta, kemudian menjadikan hari Sabat. Hari Sabat itu hari ketujuh ya, karena di sana diyakini bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini selama 6 masa. 6 masa itu mereka artikan dengan 6 hari, sehingga di hari ketujuh itu mereka harus berhenti untuk melakukan pekerjaan dan kemudian mensucikan diri mereka dengan menyembah Allah, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi. Berikutnya yaitu dalil nakli iman kepada Zabur ya. Yang kedua yaitu ada kitab Zabur, dalil naklinya jelas Al-Quran surat An-Nisa ayat 163, yang artinya adalah sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harus, dan Sulaiman. Di akhir ayat ini dijelaskan wa ataina Dawuda zaburo, dan kami telah memberikan Dawud, yaitu Nabi Dawud, apa yang diberikan zaburo, yaitu berupa kitab Zabur. Jadi jelas Allah juga menurunkan suatu kitab yang dinamakan dengan kitab Zabur, yaitu kepada salah satu nabinya, yaitu berupa Nabi Dawud. Berikutnya, kitab Zabur itu disebut juga dengan Mazmur yang berisi 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud mengajak para umatnya untuk melakukan kebaktian untuk memuji Tuhan, kemudian nasihat-nasihat, ratapan-ratapan, doa-doa, nyanyian raja ini, yaitu kepada umatnya dalam di mana
apa yang disampaikan Nabi Dawud tersebut terangkum di dalam kitab Zabur sesuai dengan petunjuk Allah. Oke, berikutnya dalil nakli iman kepada Injil. Ini kitab yang ketiga ya. Kitab yang ketiga Injil diturunkan kepada siapa tadi? Yaitu kepada Nabi Isa. Dalilnya apa? Al-Hadid ayat 27. Nah, kita fokus kepada ini ya. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injila. Ya, fokusnya kepada ini. Wa qaffayna dan kami iringi pula bi Isa, yaitu Isa. Siapa Isa itu? Ibni Maryam, yaitu anaknya Maryam. Wa atainahu dan kami memberikan kepadanya. Jadi Allah memberikan kepada Isa apa yang diberikan al-Injila, yaitu berupa kitab Injil. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, sehingga kita juga harus mengimaninya, meyakininya. Berikutnya, apa itu Injil? Injil merupakan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa, di mana Injil yang ada saat ini, keberadaan yang ada saat ini sudah jauh berbeda dengan Injil yang dahulu. Kenapa dikatakan demikian? Karena Injil yang saat ini ada ini sudah disusun oleh para muridnya Nabi Isa atau pengikutnya Nabi Isa, sehingga mengalami beberapa gubahan atau revisi, di antaranya yaitu yang dilakukan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, sehingga Injil tersebut dinamakan sesuai dengan nama orang yang merevisi ya. Jadinya Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Nah, kitab Injil, ada satu kitab Injil yang condong kebenarannya dengan Al-Quran, yaitu ada Injil Barnabas ya. Ajarannya yaitu dia mengakui di sini bahwasanya Yesus atau yang kita kenal dengan siapa anak-anak yang kita kenal dengan Nabi Isa tadi. Mohon maaf, slide-nya ini. Yang kita kenal dengan Nabi Isa ini tidak disalib, melainkan dia digantikan oleh Judas Iskariot ya. Terus kemudian di sini juga ada pengakuan bahwasanya Yesus itu bukan anak Tuhan, tetapi Rasul Allah, sama seperti yang kita pahami di dalam Islam. Berikutnya lagi yaitu bagaimana cara mengimani kita terhadap kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama kitab sebelum Al-Quran, maka kita wajib mengimaninya secara ijmali. Ijmali itu artinya global. Kita hanya wajib meyakini keberadaannya saja. Kita tidak wajib mengikuti. Kenapa? Karena sudah digantikan dengan kitab Al-Quran. Jadi kita mengimani kitab Al-Quran ini dilakukan secara tafsili, tidak hanya sekedar mengimani saja, tetapi juga mengamalkan, menjadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang kita amalkan yaitu kitab Al-Quran ini. Lalu macam-macam suhuf dan penerimanya. Nah, suhuf ini ada berapa? Yang dari berbagai literasi kita dapatkan ada 5 macam suhuf, yaitu ada suhuf Adam, Idris, Ibrahim, Musa, dan Sis, di mana masing-masing menerima jumlah lembaran yang berbeda. Adam menerima 10, Idris menerima 10. Kemudian ada Nabi Musa, tadi siapa? Adam menerima 10, Musa menerima 10, Idris menerima 30, Ibrahim menerima 30, dan terakhir Sis paling banyak ya diketahui bahwa beliau menerima 50 lembar. Kemudian apa sih perbedaan kitab dan suhuf? Kurang lebih kalau kitab itu isinya lebih rinci, lebih detail, sedangkan suhuf itu isinya lebih simple, tidak begitu detail, otomatis dia lebih sedikit ya, tidak begitu lengkap. Kemudian perbedaan keduanya, kalau kitab itu dibukukan, kalau suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran. Sekarang kita masuk kepada nama lain Al-Quran. Yang pertama ada Al-Huda. Al-Huda itu artinya petunjuk. Yang kedua Al-Furqan, pembeda. Pembeda di sini bisa berarti pembeda yang baik dan buruk. Yang ketiga ada Asy-Syifa, yaitu bisa menjadi obat. Ad-Dzikr sebagai pengingat, dan Alkitab yaitu sebagai sesuatu yang dibukukan. Berikutnya lagi yaitu isi Al-Quran. Bisa berupa 1.
atau kita menyebutnya dengan kandungan ya. Yang pertama yaitu akidah. Akidah yaitu meliputi keyakinan. Kita mengenalnya dengan istilah rukun iman ya. Jadi rukun iman ini terangkum di dalam bab akidah ini. Yang kedua yaitu ibadah. Ibadah yaitu berupa cara-cara menghambakan atau menyembah diri kepada Allah, baik itu berupa ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Yang ketiga yaitu berupa muamalah. Muamalah yaitu mempelajari tentang hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Contohnya apa? Ada pernikahan, jual beli dan lain sebagainya yang semuanya sudah komplit ada di dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu ada akhlak. Akhlak yaitu mengenai budi pekerti, baik itu kepada Allah, kepada sesama manusia, maupun kepada makhluk, maupun alam sekalipun. Yang kelima ada kisah. Kisah ini biasanya berupa, kisah itu kisah cerita, ya, menceritakan nabi ya biasanya, ataupun umat-umat terdahulu. Yang ke berikutnya yaitu iptek, yaitu semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi di dalam Al-Quran ini ada banyak sekali ayat-ayat kauniyah, di mana dari ayat kauniyah itu jika seseorang mampu untuk berpikir, menyelidiki lebih mendalam, maka kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan secara sempurna. Berikutnya lagi, nah, ini contoh ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah, ada pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 66. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi mula. Di dalam Al-Quran ini ternyata ternak itu bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita. Ini cara Allah membelajarkan manusia juga lewat ternak. Contohnya kita belajar tentang semut, bagaimana mereka berkerumpul dalam komuni mereka, melakukan menjalin komunikasi, informasi dan lain sebagainya. Ini padahal cuma semut ya, tapi kita bisa belajar darinya. Berikutnya lagi yaitu, nah ini ayat-ayat lainnya. Kemudian kita masuk kepada keistimewaan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini paling istimewa di antara ketiga kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, apa saja keistimewaannya? Yang pertama yaitu struktur bahasanya sangat indah. Bahkan orang yang puitis sekalipun tidak akan mampu membuat suatu puisi yang menyamai atau melebihi keindahan bahasa daripada Al-Quran ini. Jadi tidak ada satupun orang bisa menandingi keindahan bahasa dari Al-Quran. Yang kedua yaitu ada isyarat ilmiah. Ingat tadi ya, ada ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga kita bisa banyak belajar darinya. Kemudian yang ketiga yaitu ajaran Al-Quran sangat lengkap, sempurna ya, dan berlaku untuk sepanjang zaman dan untuk umat seluruh dunia. Yang keempat yaitu ada ayat-ayat yang menjelaskan masa yang akan datang. Nah, hari akhir pun dijelaskan di dalamnya ya. Bahkan kehidupan di alam barzah maupun alam akhirat juga ada di dalamnya ya, di dalam Al-Quran sudah termuat di dalamnya, dilukiskan ya, ada banyak-banyak ayat di dalam Al-Quran yang melukiskan kehidupan di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu ada kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Nah, kalau ada kata terakhir di sini berarti tidak akan ada lagi kitab lain ataupun rasul lain yang membawa kitab Al-Quran setelah Nabi Muhammad. Nah, ini contoh-contoh sikap perilaku beriman kepada kitab Allah ya. Kalau kita beriman kepada kitab Allah, maka harusnya sikap perilaku yang kita cerminkan ya seperti ini. Contohnya mengakui dan menghormati kedudukan kitab Allah, meyakini mengakui bahwa kitab Al-Quran itu merupakan paling utama dan akhir, kemudian meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, serta bisa menjalani hidup hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Tapi bukan berarti kalian harus sholat setiap sepanjang hari tanpa melakukan apapun ya, karena kegiatan yang lain pun juga bisa bernilai ibadah apabila kita meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang poin ke G yaitu hikmah beriman kepada Allah, bisa kalian lihat di sini, dapat pahala. Kalian baca Al-Quran saja sudah dapat pahala ya. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Serta yang paling penting apa? Kita bisa meningkatkan kualitas diri karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian untuk soalnya, nomor 1, langsung saja cepat saja ya. Oke, yang nomor 1 yaitu mana perilaku orang beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada para nabinya. Jawaban yang paling tepat mana?
Mengimani keberadaan semua kitab suci, tetapi hanya menjelaskan isi kitab suci yang dia kini saja. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa tidak akan tersesat orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya yaitu apa? Jawabannya yang mana? Nah, yang B ya, bagi orang yang selalu mengamalkannya di mana saja ia berada. Ini berarti Al-Quran betul-betul sudah menjiwainya. Nah, sehingga diamalkan dalam setiap kesempatan dimanapun ia berada dan kapanpun. Yang ketiga yaitu ketika terjadi perbedaan pendapat tentang kebenaran Al-Quran dan kitab yang lainnya, seorang muslim, mana sikap yang paling tepat? Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yaitu mengembalikan permasalahan tersebut kepada Al-Quran dan hadis. Jawabannya E. Yang keempat, cara menjaga Al-Quran, kecuali mana? Nah, kalian bisa mempelajarinya, bisa menghafalnya, bisa mengkaji isinya, bisa mengamalkan isinya, tetapi jawabannya yang mana? B ya, mengamalkan Al-Quran di tempat tertutup. Kenapa harus di tempat tertutup saja? Kalau di tempat terbuka saja kita juga bisa. Yang kelima yaitu yang tidak termasuk nama lain Al-Quran. Ayo, yang mana? Jawabannya yang C, Al-Mizan. Al-Mizan itu tidak termasuk ke dalam nama Al-Quran, tetapi ini adalah salah satu peristiwa yang terjadi di alam akhirat nanti, yaitu peristiwa penimbangan amal-amal kita. Kemudian di Romawi 2, yang pertama, pendapat kamu tentang kitab Allah sebelum Al-Quran. Nah, variatif jawabannya, tetapi intinya apa? Bahwasanya kita wajib mengimani kitab-kitab tersebut, keberadaannya wajib kita yakini. Akan tetapi kita tidak boleh mengamalkan kitab-kitab yang sebelumnya karena sudah ada Al-Quran yang hadir untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kedua, mengapa Al-Quran disebut kitab yang universal? Universal itu artinya mendunia, ya karena apa ini? Kenapa kok disebut sebagai universal? Karena kitab ini dipakai oleh seluruh umat di dunia ini, ya. Jadi antara Indonesia, Afrika, Eropa, Amerika dan lain sebagainya, kitabnya sama, ya. Isi ayatnya sama, tidak berubah. Redaksinya juga tidak boleh dirubah, ya. Tidak berubah, sama ya. Yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan perilaku supaya bisa disebut orang yang beriman kepada Al-Quran, yang menjalankan sesuai dengan porsinya ya, sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran ya. Caranya beriman bisa dengan kamu membaca Al-Quran, mengamalkan isinya. Yang keempat, mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna dari kitab sebelumnya? Karena Al-Quran di sini menghapuskan syariat-syariat kitab yang sebelumnya serta isinya itu juga lebih lengkap ya anak-anakku ya. Yang kelima, bagaimana pendapat kamu ketika menyaksikan orang lain tidak mau membaca dan mengkaji Al-Quran? Nah, ini memancing sikap proaktif kita ya, kita dekati karena mereka mungkin orang-orang yang belum dapat, katakanlah mereka orang-orang yang belum menyadari secara penuh mengenai kewajiban mereka sebagai seorang muslim, sehingga sesama muslim kita harus mau mendekati, menasihati, kita ajak mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka secara penuh. Demikian apa yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Dan untuk tugas berikutnya, yaitu untuk pertemuan mendatang, silahkan kalian malamnya sudah mempelajari bab ini, sehingga kita langsung melakukan penilaian tertulis secara daring ya, secara online, mengenai bab iman kepada kitab Allah. Oke, selamat belajar anak-anakku semuanya. Ibu akhiri pertemuan daring lewat video pada pagi hari ini dengan bacaan Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.